Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat berikan salam tak lupa kita kirimkan kepada besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 mata kuliah pengembangan organisasi dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Andes Muhammad Fakhri Anan, MSI, PhD, akan menyampaikan diskusi terkait dengan materi jenis-jenis pengembangan organisasi, yang adalah Az-Zahra Ul-Husna, yang kedua Najwa Siti Fadilah Khairul, yang ketiga Sarah Fianita, yang keempat Ulfa Nur Aziza, dan yang kelima Sandrina Nurul Ihsan, saya sendiri. Saya akan memandu jalannya diskusi terkait dengan materi dari kelompok 7 pada hari ini. Langsung saja kita mulai. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Zahra. Kepada Zahra, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk penyampaian pertama, dalam era globalisasi dan digitalisasi, organisasi dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Intervensi teknikal menjadi fokus pada peningkatan sistem, proses kerja, dan struktur organisasi melalui penerapan teknologi efektif. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki efisiensi teknis, tetapi juga memperkuat kolaborasi dan budaya kerja yang produktif. Dengan penerapan intervensi teknikal, organisasi diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif dan inovatif. Selanjutnya, rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, organisasi. Yang kedua, apa saja jenis-jenis intervensi teknikal dan bagaimana penerapannya. Dan yang ketiga, apa tantangan dan dampak dari penerapan intervensi teknikal terhadap efektivitas organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Dalam makalah ini terdapat 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk memahami konsep intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi. Yang kedua, untuk menjelaskan jenis-jenis intervensi teknikal yang meliputi pengembangan tim kerja. Tipsnya yaitu pertama, memberikan wawasan praktis tentang penerapan intervensi teknikal di instansi publik dan swasta. Yang kedua, membantu organisasi meningkatkan efektivitas dan kualitas kerja. Lalu, mengapa intervensi teknikal itu penting? Organisasi publik maupun swasta kini menghadapi tuntutan efisiensi, inovasi, dan pelayanan prima. Intervensi teknikal hadir untuk menata ulang sistem kerja agar lebih responsif terhadap perubahan dengan memadukan teknologi dan manusia. Organisasi dapat meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah. Kepada Sarah, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan yaitu pengertian intervensi dalam pengembangan organisasi. Menurut French dan Bell, intervensi adalah serangkaian tindakan terencana untuk memperbaiki fungsi organisasi melalui penerapan teori perilaku dan sistem. Selanjutnya itu menurut Cummings dan Worley menambahkan bahwa intervensi merupakan strategi yang dirancang untuk membantu organisasi menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan dan meningkatkan efektivitasnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan intervensi teknikal.
Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja. Yang kedua yaitu menyederhanakan struktur dan alur birokrasi. Yang ketiga mengintegrasikan teknologi. Eh, Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Sarah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Najwa. Kepada Najwa, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, jenis-jenis intervensi teknikal. Menurut Cummings and Worley pada tahun 2015 ada 3 jenis utama intervensi teknikal, yaitu yang pertama, pengembangan tim kerja atau tim development. Yang kedua, sistem sosioteknikal atau socio-technical system. Yang ketiga, peningkatan mutu karyawan atau quality of work improvement. Jenis yang pertama itu adalah pengembangan tim kerja. Tujuan utama pengembangan tim adalah menciptakan sinergi antar anggota melalui komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Metode yang digunakan antara lain pelatihan, workshop, dan kegiatan team building. Contoh penerapannya, pelatihan komunikasi dan kerja tim di organisasi industri dan lembaga publik seperti BKN atau Kemenpan RB untuk memperkuat kolaborasi lintas bidang. Yang kedua, sistem sosioteknikal. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai gabungan antara subsistem sosial atau manusia, budaya, nilai, dan subsistem teknis atau alat teknologi dan proses kerja. Tujuannya menciptakan keseimbangan antara keduanya agar efisien namun tetap manusiawi. Contohnya penerapan penerapan e-government di Dukcapil beberapa kota yang menggabungkan layanan digital dengan pelatihan aparatur agar sistem berjalan efektif dan transparan. Selanjutnya, prinsip Total Quality Management atau TQM. TQM menekankan pada yang pertama fokus pelanggan, komitmen seluruh karyawan, perbaikan berkelanjutan, kepatuhan pada standar proses, penggunaan data dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir komunikasi yang efektif antar bagian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ulfa. Kepada Ulfa, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi, di mana materi selanjutnya yaitu quality cycle dan continuous improvement. Quality cycle atau gugus mutu, kelompok kecil pekerja yang rutin membahas solusi untuk perbaikan kerja. Sedangkan continuous improvement atau Kaizen, yaitu perbaikan kecil namun terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi dan mutu organisasi. Contohnya yaitu program zona integritas di instansi pemerintah yang melibatkan pegawai dan selanjutnya yaitu tantangan dalam intervensi teknikal. Yang pertama yaitu resistensi terhadap perubahan teknologi baru. Yang kedua, keterbatasan dana, waktu, dan pelatihan sumber daya manusia. Yang ketiga, kurangnya komitmen pimpinan. Dan yang terakhir, komunikasi yang belum terbuka antar bidang. Solusinya yaitu manajemen perubahan yang konsisten, pelatihan sumber daya manusia, komunikasi efektif, dan dukungan penuh dari pimpinan. Materi selanjutnya yaitu dampak intervensi teknikal, yaitu dampak positifnya efisiensi lebih meningkat, kualitas kerja lebih membaik, dan kepuasan pegawai dan masyarakat naik. Negatifnya jika tidak optimal. Yang pertama, penurunan kualitas produk atau layanan. Yang kedua, menurunnya motivasi kerja. Dan terakhir, potensi konflik organisasi. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Ulfa. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dari apa yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh teman-teman dari kelompok 7 tadi,
dapat kita simpulkan bahwa intervensi teknikal merupakan strategi kunci dalam pengembangan organisasi modern. Dengan melalui pengembangan tim kerja, sistem sosio-teknikal, dan peningkatan mutu kekaryaan, organisasi dapat menyeimbangkan efisiensi teknologi dan kesejahteraan manusia. Kuncinya adalah pimpinan, kesiapan SDM, serta budaya kerja yang terbuka dan adaptif. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 terkait dengan materi kami tadi. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.